T12 wanita itu strong. 2 pekan berlalu. Masa ospek pun sudah selesai. Tak sulit untuk Hanaya berbaur dengan yang lain. Walaupun tetap ada rasa canggung. Bersyukur teman satu kamarnya juga satu jurusan dengannya. Nai, ke taman yuk jogging. Mumpung libur. Ajak Lydia teman satu kamar plus satu kelas juga. Boleh. Sekalian biar tahu banyak tempat di sini. Jawab Hanaya. Kalian aja ya yang pergi. Perutku lagi gak beres nih. Efek lagi datang tamu bulanan. Ujar Atia. Dikompres pakai air hangat coba. Biasa aku suka gitu. Ujar Lydia. Atau mau dibelikan jamu untuk datang bulan? Tanya Hanaya. Boleh deh aku coba kompres. Sekalian beliin juga deh jamunya ya Nai. Biasa ada tuh di apotik-apotik yang botolan siap minum. Pinta Atika sambil meremas perutnya. Siap. Ntar kita beliin. Balas Lydia. Dan setelah rapi Hanaya dan Lydia pun bergegas turun ke bawah. Lalu izin dengan petugas asrama. Setelah mendapatkan izin mereka pun menuju taman. Mengendari motor matic Lydia. Mereka menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit. Nai, kita sewa sepeda yuk. Ajak Lydia sambil menunjuk sepeda ontel yang berjajar rapi. Hanaya tersenyum kecil, hayu. Senyum bahagia terpancar dari dua gadis itu. Hari mereka baru akan dimulai semangat pun sedang menggebu-gebu. Sepeda pun digus. Senyum dan semangat tak lepas. Mereka mengelilingi taman kota. Ramai sudah pasti apalagi ini adalah hari libur. Lid, ada bubur ayam tuh. Tunjuk Hanaya. Boleh. Yuk udah lapar juga nih. Balas Lydia dan mereka pun menuju gerobak penjual bubur ayam. Memarkirkan sepeda mereka lalu memesan 2 porsi bubur ayam. Pak yang satu jangan pakai kacang ya pak. Pinta Hanaya. Siap neng. Balas sang bapak penjual bubur. Pak saya jangan pakai daun seledri ya pak. Ujar seorang pria. Kak Reski. Sapa Lydia. Kalian. Tanya Reski sambil mengingat-ingat. Kami maba Kak. Fakultas Ekonomi Islam. Aku Lydia dan ini Hanaya. Ujar Lydia menjawab kebingungan Reski. Oh iya. Berdua aja nih. Tanya Reski. Rame Kak. Tuh ada pak penjual bubur ayam. Cilok. Kak Reski dan tuh banyak lagi. Jawab Lydia sambil terkekeh. Bisa aja kamu jawabnya. Boleh gabung gak nih? Bolehlah Kak. Ya kan Nai. Hanaya hanya menjawab dengan anggukan kecil. Mereka pun makan bubur ayam bertiga. Oh ya Naya dari kota Bekan. Tanya Reski. Iya Kak. Jawab Hanaya. Naya aja nih yang ditanya Kak. Ledek Lydia. Kok Kak Reski tahu Naya dari kota B? Tambah Lydia. Kalau gak salah ingat. Pas masa ospek. Naya ini pernah dikasih tugas. Dan kebetulan di ruangan saya. Jawab Reski. Jadi dari situ diingat teruslah ya. Goda Lydia dan itu membuat Hanaya menghadiahinya dengan lototan. Boleh dibilang gitu sih. Jujur Reski. Maaf ya kak. Lydia memang gitu. Ujar Hanaya. Santai. Udah biasa ngadapin yang kayak begini. Banyak di kampus. Hehehe. Balas Reski. Kayak aku banyak ya kak. Yang langka itu kayak Hanaya. Sewot Lydia. Mereka pun berbincang bertiga. Lalu kembali menggus sepeda masing-masing. Kak kita balik duluan ya. Udah siang. Kebetulan teman kita yang satu kamar lagi kurang sehat. Ujar Lydia saat mereka sudah mengembalikan sepeda sewaan. Ya udah. Hati-hati. Balas Reski. Lama amat sih. Sewot Atia saat mereka sampai. Atia sayang. Jarak kampus dan taman itu kan lumayan. Ditambah jalanan juga padat. Terus tadi kami ketemu Cogan. Sayang dong kalau ngobrolnya cuma sebentar. Hehehe. Balas Lydia. Udah. Nih. Naya belikan bubur ayam juga. Ujar Hanaya sambil memberikan jamu datang bulan dan bubur ayam ke Atia. Cogan. Siapa? Tanya Atia dengan semangat 46.
Bukan 4-5 lagi. Tapi 4-6 saking semangatnya. Kalau Cogan aja semangat. Cibir Lydia. Yei. Biarin. Siapa Cogannya? Balas Ati tak peduli. Kak Reski. Itu loh sekretaris BEM. Balas Lydia. Hua. Kenapa gak ngajak-ngajak? Tahu gitu aku ikut. Ye. Mana kita tahu bakal jumpa sama Kak Reski. Kita ditraktir makan buriam. Alias bubur ayam loh. Hahaha, tawa Lydia puas. Cekak. Decak Hanaya gak abis pikir sama dua sohibnya itu. Berarti ini dari Kak Reski juga? Tanya Atia. Gak lah. Ini dari kita buat kamu Atia. Ya kali kami nambah terus minta dibayarin juga. Image cewek baik aku bisa luntur. Hehehe, balas Lydia. Di kampus sebesar ini siapalah sosok Hanaya. Dia tak sepopuler di sekolah lamanya. Tapi paras ayunya mampu membuat mereka menarik pipi hingga membentuk sebuah senyuman. Fakultas Ekonomi Islam menjadi pilihannya. Pagi ini berjalan bertiga dengan dua sohibnya. Mereka semua berhijab menutup bagian dada. Jika ditanya sekolah Islam kok masih mikir Cogan atau cewek cantik ya? Namanya juga manusia guys. Gak ada yang sempurna. Gak juga satu pola pikir. Sama halnya dalam istilah pacaran. Ada yang menganggap itu hal lumrah. Duduk di deretan kursi baris kedua. Bersama dua sohibnya. Memulai matkul dengan fokus. Ingat tujuan dia untuk menimba ilmu. Pembahasan demi pembahasan dimulai hingga selesai. Akhirnya selesai. Ucap syukur Desi salah satu mahasiswi. Guys kantin yuk. Ajak Seto. Seto lagi ultah guys. Balas Tirta. Serius nih? Tanya Lydia. Gak ada ya? Gue cuma ngajak. Kalian bayar dewe. Balas Seto sambil ngacir keluar. Yang lain pun terbahak melihat tingkah Seto yang takut dimintai bayaran. Ke pustaka yuk. Cari referensi buku. Tuh Doren baru awal masuk aja udah ngasih tugas, ajak Atia. Kan kita di sini memang untuk belajar Atia. Balas Lydia. Udah debatnya. Yuk buruan ke pustaka. Kita masih ada kelas lagi kan? Ujar Hanaya beranjak dari duduknya dan diikuti oleh Lydia dan Atia. 1 tahun sudah Hanaya menempuh pendidikan di kota P. Hanaya belum ada kembali ke kota B. Sang ayah pun memintanya fokus pada pendidikan. Jika ingin pulang carilah waktu yang lapang. Tidak buru-buru. Bagaimanapun jaraknya cukup jauh. Dan ayah belum mengizinkan jika Hanaya harus menempuh perjalanan sendirian. Nay, apa agenda libur ini? Kita punya waktu 4 hari loh. Sekalian kita ngerjain tugas studi untuk perekonomian tempat wisata. Ujar Lydia. Iya nih 4 wisata mana yang mau kita kunjungi? Kalau tempat wisata di sini mah udah biasa. Timpa Atia. Ada yang punya ide gak? Kita kemana? Tanya Hanaya. Ke Jam Gadang. Di sana itu tempat wisatanya cukup terkenal. Dan yang aku tahu, di sana itu gak ada yang namanya swalayan. Seperti Indo Asteris Mart dan kawan-kawan. Di sana itu pasar tradisional yang diutamakan. Dan penduduk lokal lah yang mendirikan toko-toko. Gak kayak di sini. Usul Desi. Benar tuh. Di sana itu sangat tradisional. Jadi penduduk lokal bisa punya usaha sendiri. Gak kayak di sini. Penduduk lokal malah kerja sama orang luar. Mana harga di swalayan lebih mahal lagi? Omel Atia. Curhat buk. Tanya Hanaya dengan sedikit terkekeh. Lagi mewakili isi hati emak-emak. Timpa Lydia. Aturlah. Kita mah ngikut aja lah. Balas Seto. Perempuan kan perencanaannya matang. Jadi kami para lelaki yang baik budi. Manut aja. Hahaha, ujar Indra. Memang ya kalian para lelaki maunya siap makan. Tanpa mau masak dulu. Balas Desi. Apa hubungannya? Tanya Seto. Lah itu terima beres. Jawab Desi. Sudah. Ini mau di sini aja diskusinya. Tanya Hanaya.
Setelah diskusi yang cukup panjang, tujuan mereka adalah ke Jam Gadang, salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Sumbar. Dan yang paling memacu adrenalin itu adalah perjalanannya saat melewati Jalan Kelok 9. Mengendari motor. Dengan perjalanan 8-9 jam. Maklum anak kuliahan. Jika harus sewa mobil memakan biaya sewa cukup lumayan besar. Ditambah pengeluaran lainnya seperti bahan bakar minyaknya. Hanaya berboncengan dengan Lydia. Atia dengan Harley. Desi dengan Syaiful dan Seto dengan Indra. 4 motor pun melaju dengan kecepatan maksimal. Gila juga ya tuh Hanaya. Gak banyak omong. Paling adem. Tapi pas bawa motor gitu pembalap kalah cuy. Ujar Seto ke Indra. Iya. Mahir juga tuh cewek. Punya mantan pembalap kali. Hahaha. Balas Indra. Hanaya memang tampak handal dalam berkendara. Tak takut untuk menyalip kendaraan di depannya. Tampak tenang, tapi tetap sesuai aturan lalu lintas. 4 jam sudah mereka berkendara. Dan saling memberi kode untuk istirahat dulu. Lagi pula suara azan zuhur juga sudah terdengar. Guys, kita singgah di masjid dulu. Teriak Lydia ke teman yang di belakang. Yang lain pun membalas dengan acungan jempol. Melaksanakan sholat zuhur di masjid. Lalu mereka pun berkumpul di taman dekat masjid yang kebetulan ada lesehan tempat istirahat. Bekal mana bekal? Laper nih, tanya Syaiful. Sabarlah cuy. Balas Atia yang baru datang dari parkiran sambil membawa kotak bekal dibantu oleh Indra. Mereka menyempatkan untuk memasak bekal. Untuk menghemat pengeluaran. Nay, kamu tuh ya. Diam-diam udah kayak anak geng motor. Ujar Seto saat mereka sudah duduk di lesehan. Iya kita aja kalah. Timpa Syaiful. Kalian baru tahu ya. Walaupun kita ini perempuan. Sekarang zamannya emansipasi guys. Wanita itu strong. Balas Atia. Sambil membagikan bekal. Pada lebay. Kalian belum tahu aja gimana kalau Lydia yang bawa motor. Naya kan belajar dari ahlinya. Balas Hanaya sambil menyikut Lydia. Hahaha. Maklum guys. Aku itu kan sering balik ke rumah bawa motor. Jadi harus pintar dalam bermotor. Takut begal. Balas Lydia. Wah kamu ya Lid. Udah punya murid aja. Ujar Harley. Bagus dong. Selama yang diturunkan bukan ilmu sesat. Hehehe. Balas Lydia. Makan-makan. Udah lapar nih. Masih jauh nih separuh perjalanan lagi. Nih perut butuh tabungan yang banyak. Ujar Seto yang sudah tak sabar ingin menyantap bekal yang ada. Selesai isi perut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Menanjak. Menikung itu sudah jadi rute perjalanan yang harus mereka tempuh. Bukan sekedar tanjakan biasa. Tanjakan yang mereka lalui di atas bukit. Ekstra hati-hati karena jalanan cukup curam dan ramai. Yang sebelumnya mereka bisa melaju dengan kecepatan penuh. Tapi tidak saat sudah memasuki kawasan Kelok 9. Lid, sini Naya gantiin. Pinta Hanaya karena selesai makan tadi Lydia yang membawa motor. Gak apa Nay. Tenang aja. Kamu kan belum biasa melewati jalan seperti ini. Apalagi tikungannya sangat curam. Balas Lydia. Oke. Manut. Balas Hanaya. Tepat senja mulai datang mereka sampai di sebuah objek wisata yang sudah menjadi ikonnya kota ini. Jam Gadang. Kenapa disebut Jam Gadang? Karena arti dari jam gadang itu adalah jam besar sama seperti bentuknya. Sebuah monumen yang ada jam raksasanya. Masya Allah. Kayak mimpi tahu gak sih bisa sampai sini? Ujar Hanaya. Bagus kan Nay? Tanya Atia. Aku juga baru pertama kali ke sini. Tambah Atia. Bagus pakai banget. Balas Hanaya. Jalanan yang menantang. Memacu adrenalin dengan tikungannya. Berbuah manis saat sampai di sini. Ujar Desi. Gini ya yang namanya cewek. Lihat sport bagus itu heboh. Ujar Seto. Ah kamu tuh. Macam gak paham aja sama yang namanya wanita.
Balas Indra. Hahaha. Tawa Syaiful. Guys, kita cari tempat istirahat aja dulu yuk. Cari masjid, ajak Seto. Which si Seto tumben ada inisiatif ke masjid guys. Ledek Harley. Lelah cuy. 9 jam perjalanan cuy. Nih pantat kalau ibarat donat. Udah gosong kelamaan ngangkat. Balas Seto. Kirain mau sholat maghrib di awal waktu. Timpa Atia. Sekalian lah. Sebelum kita cari penginapan. Carinya yang murah-murah aja ya. Gak perlu pakai AC. Pakai kipas dari kardus juga boleh. Balas Seto. Anak toke sawit pelit amat. Balas Desi. Harga sawit turun guys. BBM yang naik. Ya harus hemat lah. Jawab Seto. Seto udah kayak emak-emak aja. Mikirin harga cabai sama bawang naik. Balas Hanaya sambil terkekeh. Maklum Nay. Emak Seto itu tiap di dapur yang dibahas harga bumbu dapur. Balas Syaiful. Kok tahu full? Tanya Lydia. Tetanggaan soalnya. Hahaha. Jawab Syaiful. Makanya Set. Sebagian tuh kebun sawit ditanami cabai. Biar tinggal metik. Terus kalau bisa dijual. Tapi dengan harga murah. Hitung-hitung sedekah. Ujar Indra. Kalian ya. Kenapa emak aneh aja dari tadi yang dibawa-bawa? Bisa keselak entar pas lagi makan. Ujar Seto. Gak bakal. Emak-emak sekarang keseleknya cuma pas ke pasar harga sembako naik. Balas Harley. Bang harga bawangnya diturunin dikit bang. Ujar Syaiful memperagakan jadi emak-emak. Udah turun nih Buk. Turun dari mobil ke sini. Entar siang baru dinaikkan lagi. Balas Indra berlagak jadi tukang sayur. Dan semua itu membuat semua terkekeh.